Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023 yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Mujir, mahasiswa dalam jabatan tahun 2023 Universitas Palangkaraya. Saya mengajar di SDN 18 Putri Puyuh, Kecamatan Tasik Putri Puyuh, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, dengan NIM 231019021. Hari ini saya melaksanakan praktek konseling individual. Mohon saran dan masukan dari Bapak dan Ibu semua sebagai perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masuk ke pintu. Stop. Waalaikumsalam. Masuk. Silakan duduk. Kamu si D? Iya, Pak. Ya. Apa kabarmu sekarang? Sehat, alhamdulillah. Bapak mohon maaf ya karena mengganggu waktu istirahat kamu. Saya lagi santai. Oh, lagi santai-santai ya. Kamu sudah pernah masuk ke ruangan ini? Waktu berangkat. Waktu kelas 4? Iya. Waktu kelas 4. Apa perasaan kamu ketika masuk ini? Sekarang lebih bagus, Pak. Adem. Adem? Iya. Adem ya? Ada perasaan takut? Ada. Ada juga. Sudah, kamu tidak perlu takut. Karena ada teman-teman kamu juga pernah masuk ke sini. Dia tidak perlu takut. Lagipun apa ini bukan mencari masalah, tapi menyelesaikan masalah atau mencari jalan keluar dari segala permasalahan. Oh ya. Kemudian kamu tahu peran Bapak, peran konselor ini, peran kamu atau peran konseling. Seperti tadi yang Bapak bilang, itu memberi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Jadi kamu tidak perlu takut kepada Bapak. Siapapun boleh mengadu di sini kapanpun. Karena masalahnya, nanti apapun yang kamu bicarakan itu di sini sangat rahasia, tidak ada masalah. Jadi kalau Bapak membukakan masalah kamu itu tidak boleh. Jadi dalam kode etiknya itu tidak boleh.
Tapi itu termasuk ini kalau dia ini dosa kita. Oh ya, kita punya waktu sekitar 30 menit. Ya? Gimana? Mampu? Mau? Tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Berarti kita sudah punya perjanjian nih 30 menit. Kira-kira apa masalahnya? Sering dibully teman? Iya. Masalah apa? Karena saya sering, karena saya tidak percaya diri Pak. Tidak percaya diri. Dan merasa tersinggung. Menurut siapa tuh? Menurut mereka atau menurut kamu? Menurut mereka. Tapi kamu merasakan. Iya Pak. Kamu merasakan ya kalau kamu tidak percaya diri atau tersinggung. Oke. Kamu kelas 5 kan? Iya. Kelas 5. Nilai-nilai kamu gimana? Tinggi. Pernah dapat juara? Ya pernah. Biasanya kalau orang pernah dapat juara ini orangnya tidak minder, tidak mungkin tidak percaya diri. Tetapi ada juga teman-teman kamu yang bisa mengolok-olokkan kamu, bisa membulikan kamu seperti kata-kata sekarang ini bisa membulikan kamu. Baik. Kamu punya teman? Siapa teman kamu? Ada berapa orang teman kamu? Satu orang. Bagaimana pandangan Kai terhadap kamu? Dia yang menghindar dari saya Pak. Katanya saya sering tersinggung Pak dan tidak percaya diri. Oh, itu masalahnya ya, karena sering tersinggung dan tidak percaya diri. Itu yang membuat teman-teman kamu tidak mau dekat. Dan itu pula yang menyebabkan kalau kamu menghindar. Keadaan ini pernah terjadi tidak di rumah? Kalau di rumah kamu gimana? Sering nggak bercakap? Dengan adik-adik kamu? Sering Pak. Kadang kami bermain Pak. Bermain. Kamu dari adik beradik itu ada berapa orang? 3. Kakak kamu laki-laki perempuan? Sering nggak kamu bermain dengan kakak kamu? Sering Pak. Hobi kamu apa? Bisa Pak. Ada hobi juga ya? Tapi kalau di rumah kamu bermain dengan abang kamu gitu. Tapi kalau di sekolah kamu menghindari. Ya. Kalau di sekitar rumahmu bagaimana? Sering nggak kamu bermain bersama teman-teman yang lain gitu? Tidak. Oke ya. Tanya lagi ya. Orang tua kamu masih muda? Masih. Berapa tahun? Bisa Pak. Ada seperti bapak nih. Tua lagi? Tidak mudah. Oh masih muda lagi. Masih muda lagi. Kalau kamu sering dibully teman kamu itu hanya disebabkan kalau kamu minder atau tidak percaya diri, itu tahu tidak orang tua kamu? Tidak Pak. Tidak tahu ya? Iya ya, tidak tahu. Jadi orang
Tidak tahu ya. Kenapa harus tidak tahu? Saya tidak mau kasih tahu, Pak. Kamu tidak kasih tahu ya? Kalau kamu kasih tahu gimana? Dia akan marah, Pak. Dia akan marah. Yang menyebabkan orang tua kamu itu marah, kenapa? Karena saya dibully teman, Pak. Oh, karena dibully kan? Kamu punya cita-cita? Iya. Apa cita-cita kamu? Iya. Oh, dan itu termasuk cita-cita yang bagus. Kamu tahu pakaian dan itu seperti apa? Tahu ya, pakaiannya seperti apa? Orangnya seperti apa? Orangnya gagah. Apa lagi yang ada dimiliki oleh TNI itu? Berani, Pak. Lagi? Percaya? Jadi, Kalau sudah percaya diri itu berarti dia tidak itu seorang angkatan ya. Sementara cita-cita kamu sementara cita-cita kamu itu angkatan, sementara kamu adalah seorang yang minder. Nanti kan tidak sinkron itu, tidak sih. Cita-cita kamu jadi seorang angkatan, kamu malah minder. Tapi dulu-dulunya sebelum ini kamu itu pernah punya teman banyak nggak? iya, Pak. Ketika berapa tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, Pak. berarti belum terlalu lama juga kalau kamu itu menjadi orang yang tidak percaya diri. Berarti belum terlalu lama. Adakah rasa takut kamu kepada orang tua kamu? Iya, ada ya. Kalau di sekolah sering nggak kamu duduk sendirian? Sering, Pak. Sering. Dalam waktu yang berapa menit kamu bisa duduk sendiri? 2 menit, Pak. Berarti waktu kamu keluar main itu kamu tidak berteman? Iya, Pak. Iya juga ya. Waktu selama 15 menit itu tidak berteman. Tapi apa perasaan kamu ketika kamu tidak berteman? Apa perasaan kamu ketika berteman? Apakah ada kepuasan kamu kalau kamu tidak punya teman? Berarti kamu punya keinginan untuk bergaul. Kira-kira punya cara nggak? Bagaimana kamu bisa dekat dengan teman kamu itu? Punya. Untuk mendekati teman. Berarti kalau mendekati teman itu kamu harus tersusun rapi juga sebetulnya. Apanya jadwalnya memang harus ditegakkan begitu saja. Kapan waktu bergaul, kapan waktu bermain. Iya kan? Kapan waktu bermain. Kembali ke cita-cita tadi. Cita-cita kamu kan ingin menjadi seorang TNI. Dan itu butuh orang yang kuat, orang yang gagah, orang yang berani, orang yang percaya diri. Kira-kira kalau kita tidak gagah dan tidak percaya diri, bisa nggak kita menjadi TNI? Tidak bisa ya? Susah juga ya? Orang yang pintar, tapi kamu tadi sudah punya segalanya. Kamu mungkin punya cita-cita itu sudah luar biasa kamu.
Orang ini kalau tanpa cita-cita tidak mungkin sukses. Kata presiden kita dulu itu, gantunglah cita-citamu setinggi bintang di langit. Gantung cita-cita dulu. Nah, lalu kita berusaha. Nah, nilai kamu terlihat tinggi, cuma mungkin dalam waktu 1 tahun itu kamu mulai minder, ada rasa ketakutan. Tapi kan kita tidak bertujuan untuk hal-hal yang buruk kan? Kita mencoba berani, kita membuka rasa tidak minder, apalagi kita ingin menjadi seorang angkatan. Oke. Bertanya kembali, kalau di lingkungan keluarga, kamu punya teman-teman bergaul nggak di dekat, di tepi rumah, kayak seperti dimanapun? Banyak ada teman kamu? Berarti kamu jarang juga keluar? Jarang keluar. Mungkin kalau keluar ini takut nanti dimarahi siapa? Oh, ibu dan bapak. Oke. Baik. Sebenarnya kamu termasuk anak yang belum. Kemudian termasuk anak yang pintar, termasuk memiliki cita-cita. Cita-cita itu kan adalah tujuan hidup kita sebetulnya, cita-cita itu supaya kita menjadi orang yang sukses. Oke, mari kita ke apa tadi, masalah kaya, masalah kaya. Kaya itu bisa diandalkan nggak kalau bisa dijadikan teman baik kamu dan membantu kamu untuk saling mendekati teman-teman yang lainnya? Bisa ya, dia bilang gitu. Oh, tadi dia penyebab dia marah tadi karena sering tersinggung kamu ya. Tersinggungnya bagaimana dia sebetulnya? Teman berkata, oh jangan salah cakap lah itu ya, jangan salah cakap, tersinggung. Mungkin kamu dibawa perasaan karena kamu jarang bergaul. Sebetulnya kita jangan berpikir dulu kepada orang itu, misalnya kita beranggap orang itu marah, itu benci dengan kita, tidak seperti itu. Kembali kita harus punya prasangka yang baik. Karena seorang tentara itu benar-benar berani, benar-benar gagah, benar-benar menunjukkan sikap tidak gampang emosi. Tentara itu tidak segampang itu emosi. Kalau emosi gampang itu tembak aja seperti itu, tidak boleh gitu. Jadi sikap emosi kita dijaga, atau kata keras, tapi jangan dianggap tidak berani juga, sangat berani. Kira-kira langkah seperti apa yang kamu lakukan nanti ketika kamu ingin merubah perilaku sikap kita yang tidak percaya diri itu? Bagaimana cara merubah? Kamu berjanji akan mengubah? Berarti itu hal yang bagus. Ada tak yang ingin kamu sampaikan dalam kegiatan pertemuan ini? Ada tak yang ingin kamu sampaikan? Apakah
Apakah menurut kamu ini memuaskan? Nah, ketika penyampaian Bapak tadi mulai dari awal sampai akhir, sampai sekarang ini, apa yang kamu rasakan? Senangnya kan? Senangnya di mana senangnya itu? Bapak mengajar saya untuk berkarya. Mengajar untuk kerja. Kira-kira berapa lama? Atau kapan kamu ingin mulai untuk kapan? 1 bulan lagi, 1 bulan lagi. Apa tidak terlalu kelamaan? Makanya kalau kita mulai kan Pak tadi sekarang mulai Pak ya. Jadi kapan mulai? Nanti. Kalau terhadap kegiatan misalnya di dalam ruangan pustaka itu kamu sering nggak ikut misalnya bersama teman? Sering ya. Dalam hal kerjasama seperti apa ya? Ada kerjasama seperti apa yang kamu sering di pustaka? Kamu hanya berdua dengan si Kay ya? Kamu meniru nggak? Tidak ya? Berarti tidak meniru. Kamu memiliki kelebihan, memiliki kelebihan. Sebenarnya hanya saja kamu mungkin tidak membuka diri kamu sebetulnya. Adik-adik kamu banyak yang suka dengan kamu kan? Kalau di kelas 4 banyak. Kamu hobi hanya, kalau hobi apa? Melukis segala macam? Belajar? Seperti itu ya. Hobi menonton enggak? Tidak hobi menonton. Tidak hobi menonton kamu ya. Oke. Kira-kira apa kamu bisa membuat jadwal itu? Jadwal bagaimana menyusun strategi supaya saya nanti menjadi orang yang selalu selalu aktif dalam segala hal. Dan bisa membuatnya. Misalnya kamu kalau dalam kegiatan gotong royong misalnya, kamu harus sama-sama bekerja. Jadi kamu harus menampakkan ada rasa kerjasama. Nah itu dimulai nanti ada rasa kerjasama kita dimulai dari situ. Lihatlah bahwa kita sudah mulai dekat antara satu dengan yang lain. Kira-kira olahraga apa yang selalu mendekati kamu? Olahraga yang kamu hobi apa? Senam? Bola kaki? Takut apa lu? Oh, takut dipukul teman lagi. Berarti daripada dibully teman lebih baik usah bermain lah gitu ya. Sebenarnya orang tua juga menyayangi, tapi kembali ke kamu. Kalau kamu bisa mengatur waktu, tidak berkelahi,
tunjukkan prestasi, nanti ke depannya orang tua kamu pasti menyukai kamu, pasti menyukai kan kamu. Oke. Jadi kapan kita mulai untuk apa ini? Untuk membuat sebuah perubahan diri itu? Lama waktu ya? Kalau kita mulai dari besok kan? Besok. Bisa Pak, saya masih ragu Pak. Oh jangan bilang itu. Tidak bisa Pak, saya masih ragu. Nanti sebulan, 2 bulan, setahun Pak, saya masih ragu juga. Daripada seperti itu, kita mulai slow aja. Kita mulai besok, slow aja. Pakaian rapi, duduk di dekat teman-teman yang banyak. Seperti itu. Jadi kita mulai. Kalau bukan kita sendiri, siapa lagi? Bapak dulu. Jadi seperti itu juga. Orang yang tidak suka bergaul. Udah ngantuk? Masih ada ya? Sekitar berapa menit lagi ya? Enggak lama tuh kan. Enggak ada 3. Masih bisa? Itu masih punya peluang kamu sebetulnya. Ya tapi kita harus lakukan. Bapak sih besar? Itu dulu. Oke, Bapak dulu takut juga berteman. Tapi Bapak mencobanya. Sering berdekat. Sering kita bicara. Sering kita duduk bermain bersama. Oke. Menit lagi. Ada nggak langkah-langkah lain menurut kamu yang bisa membuat kamu jauh lebih dekat dengan teman kamu? Tidak ya? Oh tidak. Kamu sering nggak diajak orang tua kamu berjalan-jalan keluar? Kalau di luar tidak punya teman ya? Berarti karena itu faktor pembiasaan saja sebetulnya kamu. Ya, faktor pembiasaan saja. Kalau kamu mencobanya dari sekarang, kamu pasti bisa. Bagaimana mungkin kamu bisa sukses menjadi seorang TNI sementara kamu minder, sementara kamu tidak percaya diri. Kalau pusang kamu suka, tapi kamu tidak bisa bermain. Suka melihat gitu, tapi tidak bisa bermain. Merasa ragu. Apa benar kalau memang kita betul-betul bermain orang tua kamu marah? Merasa takut dipukul, rasa takut aja sebetulnya tidak mau. Kira-kira di kelas kamu yang sering memukul kamu itu ada berapa orang yang membuli kamu itu? Tidak ramai juga, seorang juga kan? Berarti takut kita itu berlebihan. Berarti masih punya peluang kamu untuk bisa berubah. Oke. Selain Kai ada nggak teman kamu? Kamu pernah bermain voli? Oh, tidak pernah ya. Ada ragu ya? Ragu kembali. Ya. Tapi tidak apa-apa. Kamu coba dulu. Ya, untuk merubah sikap itu bukanlah hal yang mudah. Tapi saya yakin kamu tadi melihat dari
kata-kata yang kamu sampaikan. Kamu punya teman, belajar kamu di atas rata-rata, ya, punya teman belajar di atas rata-rata, kemudian punya cita-cita menjadi seorang TNI, sudah luar biasa. Berarti ada perasaan di dalam hati kita adalah orang yang memiliki rasa tegar dalam diri kita. Ada prinsip-prinsip tertentu yang ada pada diri kita. Tidak semua orang yang punya cita-cita seperti itu. Cita-cita kamu menjadi seorang TNI itu apa? Untuk membela negara? Atau hanya terlihat berpakaian rapi? Tidak. Berarti dalam cita-cita itu ada prinsip-prinsip memiliki sebuah keberanian, kegagahan. Kira-kira cocok tidak itu? Kalau kita minder, kalau kita tidak percaya diri, kita ingin menjadi seorang tentara, tidak. Berarti dalam tentara harus memiliki, harus memiliki sifat keberanian. Semuanya harus tegar, ya, jiwanya harus tegar dan tidak harus merasa minder dari kemarin. Oke, kira-kira apa kesan yang yang bisa kamu ambil dari yang kita bicarakan tadi? Ada merasa senang hati tidak kita ketemu pada hari ini? Ada? Merasa senang hati. Dia melihat dari apa tadi? Melihat dari tanya jawab yang kita katakan tadi. Tidak ada hal-hal yang apa ya? Yang mempersulitkan diri kamu sebenarnya. Kamu memiliki hal-hal yang apa sebenarnya? Kuat jiwa kamu sebenarnya kuat. Hanya kembali kepada prasangka kamu sebetulnya. Kamu bukan orang yang tidak percaya diri sebetulnya. Ya. Sebenarnya kamu memiliki kepercayaan diri sebenarnya yang kuat. Hanya kita butuh kebiasaan diri saja sebenarnya. Ya, hanya kebiasaan diri sebenarnya. Kalau orang tua kamu cita-cita kamu? Tidak tahu. Tapi saya yakin orang tua kamu itu pasti mendukung cita-cita kamu. Apalagi cita-cita kamu itu adalah menjadi seorang tentara. Ya. Terus seperti itu. Baik.
Kalau misalnya di kelas teman kamu di kelas 3 kamu sering nggak bermain di sini? Iya Pak. Berarti kamu tadi sudah berapa tadi? Sudah setahun? Sudah setahun? Sudah benar? Iya, sudah benar. Ya, sudah lagi ya. Kita ada berapa menit lagi? Berarti tidak. Sudah berapa menit lagi ya? Oke. 6. Hah? Oke. Baik. 11, 12, 13, 14. Ya, sampai di sini dulu. Berarti Bapak mungkin sampai di sini karena waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Mungkin kalau di pertemuan yang lain, kalau kamu ingin datang ke sini lagi, Bapak persilakan. Bapak siap untuk membimbing kamu. Hanya sampai di sini dulu, silakan. Mungkin kamu mau keluar? Oh, silakan. Waalaikumsalam. Lebih ya?